Tidak mungkin satu ujian tidak mendatangkan manfaat. Ada manfaatnya. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian yang dia rasa. Ujian dalam hidup. Orang tuh kalau ngobrol masalah ujian, tiap orang akan mengatakan ujiannya paling berat. Betul. Kita kalau dengar orang ngobrol masalah ujian, gede-gedean ujian, tiap mereka yang cerita akan merasa ujiannya paling berat. Ya Allah Ustaz, kayaknya di dunia ini cuma saya doang yang begini Ustaz. Limited edition. Lah cuma dia doang. Masalahnya apa Pak? Anak-anak saya satu kandung ini ribut terus. Berantem saja. Oh itu mah bukan limited edition Pak. Emang dari zaman Nabi Adam. Adik kakak udah berantem. No si Habil masih Kobil. Sampai bunuh-bunuhan Pak. Anak bapak bunuh-bunuhan gak? Ya enggak. Jangan sampai Pak. Berarti kan belum seujung kuku Adam. Betul? Yang berikutnya maju. Ya. Kalau saya sih mungkin memang saya ini layaklah kalau saya bilang cuma saya kali di dunia kan. Begitu lagi. Lagi-lagi limited edition. Apa permasalahannya Pak? Anak-anak kalau dipanggil sama orang tua tuh aduh pada melengos. Nggak langsung datang Sat. Kadang dipanggil malah lari. Kalau temennya yang manggil langsung datang. Sakit sebagai orang tua Sat. Duh kayaknya di dunia anak yang begini anak saya doang. Tar dulu. Dari zaman Nabi Nuh, si Kanaan. Dipanggil sama bapaknya. Lari ke atas gunung. Sa'awi ila jabal. Anak bapak dipanggil lari ke gunung Rinjani. Sini. Oka Rinjani. Gak bakal begitu. Masalah bapak belum seujung kuku Pak. Ya ada yang berikutnya. Ya Ustaz, kalau saya sih bukan masalah anak Ustaz. Ujian saya di bini istri. Kayaknya di dunia cuma saya doang yang istrinya begini nih Ustaz. Waduh. Ya kalau saya yakin pasti beda dah. Sidik jari aja beda, betul ya? Kenapa istrinya? Istri saya Ustaz, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Betul-betul bikin pegel saya Ustaz. Kok di depan saya tuh iya. Tapi di belakang saya nggak dikerjain, iyanya nggak pakai titik jadi matobi'i, jadi ya gitu kan. Nggak nurut Ustaz. Saya bingung ngaji tiap hari Ustaz. Pagi, duha, siang ngaji, sore, sampai dia bingung mana lagi ya, banyak ngajinya. Tapi susah untuk nurut Ustaz. Kayaknya di dunia cuma saya doang yang begini. Nabi Ayub alaihissalam diuji sama bini, betul. Nabi Allah Lut alaihissalam diuji sama istrinya, betul. Udah pernah ada Pak. Bini gak mau kalah. Perempuan dong nanya Tat. Oh iya silakan. Kayak di dunia cuma saya juga yang ujiannya begini Tat. Laki saya Tat. Galaknya orang Tat. Sama temennya sampai kalau senyum sampai rumah kopi. Ini ya Allah Ustaz, berat Ustaz. Aduh saya pernah istihoroh lama dulu minta suami Ustaz. Sampai saya sebut ciri-cirinya sama Allah. Dapatnya dia gitu ya. Ya udah alhamdulillah dah ya. Syukurin udah. Suami saya galak betul Ustaz. Aduh Masya Allah. Bu bersyukur Bu. Ibu pernah dengar ceritaan Asia? Asia siapa? Bininya Firaun. Suami ibu sama Firaun galakan mana Pak? Encer Bu, ujian ibu gak berat. Allahu Akbar. La'ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Pahami asma wa sifat. Tidak ada satupun nama Allah az-zalim. Karena Allah gak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Ini ayat dari dulu 14 abad yang lalu sudah begitu. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah uji manusia di luar batas kemampuannya. Pernah dengar ini ayat Ustaz? Iya. Cuma prakteknya berat. Ya beratlah. Lawang sorga dihadapi dengan keberatan kok.
Hufatil jannah bil makan. Dengan kamu yang kamu nggak suka, berat terasa ujian. Lain sama yang namanya neraka. Hufatin nar bisyahwah. Neraka dihiasi dengan yang kamu suka, dengan syahwat yang dikedepankan. Orang kalau bicara komplain ujian, semua orang komplain sama Allah. Karena dia nggak paham hikmah di balik ujian. Allah nggak mungkin mendatangkan kezoliman. Bahkan dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji. Tujuan Allah supaya kamu merasakan sedih. Harus sedih. Harus pegel dulu, kita baru konsentrasi. Dulu. Zaman anak kita belum bikin pegel mata, pegel hati. Doa kita nggak tapi konsen sama Allah. Paling nggak, Rabbi habli minas sholihin. Mesem Rabbi habli minas sholihin. Kita waktu punya orang tua kita belum pensiun, belum setua sekarang. Masih sibuk kerja. Doa kita sebagai anak apa? Abiqfirli, wali-walidayah, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak tapi khusyuk. Sekarang ketika anak sudah mulai tumbuh dewasa, balik, suara mulai pecah, mulai, kumis mulai numbuh tuh amrot, ya, mulai. Dipanggil nggak nengok, disuruh nggak nurut, mulai pegal. Saat itu doa kita lebih khusyuk ketimbang dulu. Betul. Kalau dulu, Rabbi habli minas sholihin. Sekarang, Rabbi habli minas sholihin. Minas sholihin. Aduh. Pakai haduh belakang. Dulu mah nggak ada khusyuk kayak begitu. Ini orang tua kita sekarang sudah tua nih, sudah pensiun. Udah mulai bawel. Udah mulai masalah dibuat-buat. Sendal salah taruh aja masalah. Kopi encer masalah. Udah masalah betul. Ya Allah, rumah tangga ditimbrungin. Ada aja ribut sama cucu. Mulai. Yang tadinya Rabbighfirli wali-walidayah. Sekarang Rabbighfirli wali-walidayah. 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 Dia ulang-ulang kayak Allah nggak paham gitu loh. Orang harus diuji dulu, baru. Ini kondisi kita seperti itu loh. Kita lupa Allah uji kita. Nih kalau kemarin nggak ada gempa, nggak ada yang doa nangis malam-malam. Sekarang orang banyak doa nangis malam-malam. Itu cara Allah. Allah pengen manusia tahu bahwa manusia itu kerdil. Diuji sama Allah. Agar kamu tahu bahwa Allah uji manusia mudah. Tapi Allah katakan, inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah pun mengembalikannya mudah, nggak susah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah ajmilu fit talab. Kamu kan minta yang baik. Yang baik kan adanya di sisi Allah. Semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Apa kata Rasul? Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Yang pertama, ketika iman dikedepankan dan ilmu. Kamu punya akhlak dalam doa. Dan yang terpenting apa? Kamu tahu Allah syariatkan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah suka dengan orang yang mengulang-ulang doa. Apa kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa, bahwa salah satu suplemen doa itu mencari tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman. Iman zolim diterjemahkan syirik yang paling besar atau yang paling kecil sekalipun. Zolim, talbis. Kalau dia tidak mencampur adukan, walam yalbisu imanahum bizulmi, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Allah jamin al-amnu, tenang jiwanya, wahum muhtadun, gampang dapat hidayah. Ini 17 kali loh minta hidayah. Diwakili hafiz Quran loh. Ihdinas siratal mustaqim. Talabul hidayah, minta 17 kali. Takbir, Allahu Akbar. Sama orang tua berantem.
Allahu Akbar. Sama mertua enggak akur. Allahu Akbar. Sama tetangga ribut. Allahu Akbar. Menggalang massa mencaci maki pemerintah. Walaupun hadisnya jelas, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Kau katakan jihad, Allah karim. Jangan salahkan pemimpin kalau negara seperti ini, salahkan rakyat Anda sebagai rakyat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Siapapun yang terangkat manusia pasti berbuat salah, betul. Maka perlu kita pahami dengan ilmu. Siapapun yang terangkat, kalau dia seorang muslim, doakan. Bukan hujatan, bukan cacian, bukan makian. Masya Allah, subhanallah. Ya, baru kemudian ditekankan di yang keempat bahwa ada hikmah di balik musibah ini. Allah pengen kita mengingat bahwa yang namanya sabar itu ada pahalanya. Dulu ada yang komplain sama Rasul. Rumahnya jauh dari Nabawi. Sering terlambat. Sedihlah dia datang ke Rasul. Berkaitan dengan keterlambatannya kalau sholat ini. Izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pindah ke tempat yang lebih dekat, ke masjid. Kata Rasul, bersyukurlah dan bersabarlah. Jalanmu dari tempat yang jauh ke tempat ini, itu pahalamu lebih banyak. Kaki diangkat ke atas, diangkat dosamu. Kaki turun ke bawah, diberikan satu pahala. Nabi ajarkan begitu. Ada orang perempuan punya penyakit epilepsi, ya ayan, datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah diriku sama Allah. Kenapa? Aku ini punya penyakit ayan, epilepsi. Kata Nabi, kau datang ke orang yang benar, kan kudoakan hilanglah penyakit ayanmu. Cuma asal kuingatkan, kata Rasul, kalau kamu sabar, setiap penyakit ayanmu kambuh, sorga. Apa Rasul? Kalau kamu sabar, setiap penyakit ayanmu kambuh, sorga. Ayan aja dah kalau gitu. Paling berapa lama lagi ayan kan begitu kan? Kalau gara-gara ayan ini masuk sorga, ayan aja ayan sudah. Masya Allah. Lihat. Allah pengen kita mengerti. Karena tidak mungkin satu ujian tidak mendatangkan manfaat. Ada manfaatnya. Musibah ada manfaatnya. Apa yang kata Rasulullah SAW? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syauka yusakwa illa kafarlahu min khataya. Rasul yang mengatakan, tidaklah yang namanya orang beriman ditimpa rasa letih, lelah, capek, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan dan kesusahan, sampai duri yang dia injak terasa sakit, Allah rontokkan dosa dalam dirinya. Ya, di poin yang keempat ini, Allah pengen manusia ini betul-betul mengingat bahwa sabar itu ada pahalanya. Banyak riwayat yang menjelaskan ini. Inna idhamal jaza ma'izamil bala. Maka Nabi mengatakan bahwa besarnya balasan tergantung besarnya ujian yang dia rasa. Ya. Makanya banyak orang nih yang diuji sama Allah. Bahkan banyak orang yang diuji kalau dia bersabar, doanya itu mustajab. Hal tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Begitu kan kata Rasul. Kamu jadi begini, jadi baik. Kamu diberikan hidayah, petunjuk, sukses. Karena dua orang lemah di antara kalian. Mereka orang-orang yang baik. Kita bisa berdoa. Nah, tugas kita ini untuk menenangkan orang yang terkena bencana. Supaya mereka bisa bersabar. Kalau mereka sudah bersabar, doa mereka mustajab. Mereka doakan kita. Kenapa? Tahabu, kita saling tolong menolong. Terasa sekali ukhuwah. Ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufnya kelihatan sekali. Dengan adanya bencana, semua suku bangsa terfokus pada Lombok. Sekarang terfokus pada Palu dan beberapa tempat lainnya. Iya, ujian mendatangkan ukhuwah yang kuat. Kalau iman dikedepankan. Kenapa? Karena kita nggak bisa pilih ujian tadi kan. Kemudian yang lainnya dikatakan bahwa
Allah pengen kita ini membentengi diri dengan kesabaran tersebut. Ayat yang ma'ruf yang kita tahu di Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 157, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah bilang apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun, mereka orang yang dikatakan al-muhtadun, dipastikan hidayah untuknya. Karena muhtadunnya pakai alif lam, jelas keberadaannya. Ini orang dipastikan dapat hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia bisa berkata inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami bakal kembali ke Allah. Tentu mengucapkan kata itu nggak mudah, kecuali memang dia biasa mengikat diri dengan Allah, mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bukan cuma ucapan lisan, ujung lidah, bukan. Dia ridho dengan Allah sebagai Rabb. Raditu billahi rabba. Rabba ya Rubbu, yang mencipta dengan proses. Dan dia tahu sekali Allah Rabbi, Allah yang menciptakan dirinya dengan proses. Dia hisap dirinya untuk dia bisa bersyukur sama Allah. Siapa sih dia dulu? Lawang cuma seonggok daging merah yang menangis, nggak punya apa-apa. Sekarang punya kan titipan. Dulu nangkep jari orang tua saja kita nggak bisa. Sekarang apa yang kita nggak bisa tangkap? Masya Allah. Tapi kelak ada masanya nanti tangan pun gemetar tak bisa menangkap kembali. Artinya kemampuan menangkap pun titipan Allah. Allah pengen manusia paham. Siapa sih kamu? Orang yang tercipta tak bisa mengkonsumsi kecuali air susu ibunya. Bergurunya waktu bergantinya masa gigi tumbuh bisa mengunyah kamu. Lama-lama pun tak bisa lagi. Apa namanya kalau bukan titipan? Suruh sadar. Ini semua titipan Allah. Makanya kalau orang yang beriman ini dengan ilmunya dia kedepankan. Iya ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bakal balik ke Allah. Kalau sudah balik ke Allah kan panjang nih ceritanya nih. Summa latus'aluna yawma idzin anin na'im. Nikmat bakal ditanya. Dulu kau pakai apa aja tuh nikmat. Terus habis itu nikmat bagaimana kondisimu? Coba Allah bakal tanya. Pertanyaan ini bakal menguasai akhirat. Kalau kita nggak membiasakan sejak dini memanfaatkan nikmat tersebut, menjawab pertanyaan itu sulit. Masya Allah. Subhanallah. Ya, taib. Kemudian kata ulama yang lainnya bahwa Allah pengen orang yang beriman ini melihat keadaan orang lain yang mengalami musibah yang lebih dahsyat. Ya, Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, disahihkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Rasul bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Biasakan olehmu untuk melihat orang yang lebih rendah di antara kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan selalu lihat ke atas terus, lihat ke bawah supaya bisa bersyukur. Fa innahu, karena sesungguhnya ajdar, itu sangatlah baik buat kamu dan patut kamu lakukan. Wala tasdaru nikmatallahi alaikum, dan tolong kamu jangan pernah memandang remeh nikmat yang Allah berikan. Kita punya anak di rumah, makan enak, mengeluh saja. Suruh datang ke pesantren, lihat makanannya coba. Seenak-enak makanan pesantren, ya jauh makanan rumah tetap betul. Tapi lihat tuh kondisinya. Ya, nggak ada permasalahan, bolehlah
daripada jauh-jauh ini piknik ke tempat yang membuat mereka ngiler dengan dunia. Ahsan kalau libur anak dibawa ke pesantren untuk lihat pesantren. Supaya ada ilmu tertarik. Oh iya ya, dalam kondisi terbatas santri ini bisa survive. Kenapa kita yang nggak dibatasi dalam hidup kok nggak bisa bertahan? Coba lihat.